Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita One Piece Arc Elbaf, yaitu chapter 1151 yang berjudul Cukup, Aku Sudah Paham. Chapter ini melanjutkan kisah sebelumnya di mana Imu akhirnya mengubah Dory dan Brogy menjadi iblis dan memerintahkan mereka untuk membunuh Jarul, lalu mengambil alih kekuasaan Elbaf dan menjadi raja yang baru. Saat ini Kasi memohon kepada para kapten yaitu Dory dan Brogy yang telah berubah menjadi iblis untuk tidak membunuh Jarul. Karena Jarul adalah prajurit raksasa tertua di dunia yang masih hidup dan seorang pahlawan legendaris. Tetapi Dory berkata bahwa Jarul telah menjadi sangat tua sekarang sehingga mereka harus membunuhnya. Dan Dory mengumumkan bahwa begitu mereka membunuh Jarul, Dory dan Brogy akan mengambil tempat mereka sebagai raja baru Elbaf dan membawa era perang dan kekejaman. Mereka berdua akan membangkitkan zaman peperangan. Para raksasa mencoba menahan Dory dan Brogy, lalu Kasi disuruh mundur oleh seorang raksasa bernama Tallman. Karena jika Kasi terlalu dekat dan terkena Domi reversi, maka dirinya akan menjadi sosok iblis seperti Dory dan Brogy. Tetapi sialnya Tallman malah terjebak lingkaran sihir dan berubah menjadi iblis karena dia terlalu dekat dengan Dory dan Brogy sehingga terserap oleh lubang api hitam dan berubah menjadi raksasa iblis. Nampak ditunjukkan panel seperti permainan catur Jepang atau biasa disebut sebagai Go, di mana bidak putih menjadi bidak hitam. Kejadian itu mendorong para raksasa untuk segera mundur. Sementara itu, Ripley mendengar kabar bahwa suaminya yaitu Gaban telah dikalahkan oleh musuh. Mendengar hal itu, Ripley langsung bergegas menyelamatkan putranya, Kolon. Sayangnya, anak-anak yang diculik tertidur sekali lagi. Jadi, Killingham dapat memunculkan lebih banyak monster dari mimpi anak-anak melalui lubang mimpi buruk. Saat ini, Killingham berubah ke mode hybrid. Dia adalah lelaki dengan gigi-gigi tajam yang dicurigai sebagai ras manusia ikan. Ia juga mulai menghidupkan kembali monster yang telah dikalahkan sebelumnya. Seperti yang kita tahu sebelumnya, para monster itu tidak mempunyai konsep kematian. Sehingga Killingham dengan leluasa bisa menghidupkan monster itu kembali. Killingham mengatakan bahwa sekarang Yang Mulia Imsama telah muncul dan ia tidak perlu menahan dirinya lagi dan akan menunjukkan kekuatan terhebatnya. Killingham mengatakan, "Mengamuklah sepuas kalian para monster." Para kru topi jerami yang ditangkap oleh Gunko menyaksikan Elbaf terjerumus ke dalam kekacauan. Usopp berteriak memanggil Dory dan Brogy. Dia mengatakan, "Ini adalah tanah kelahiran kalian, Master Dory dan Brogy. Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian malah berubah menjadi sosok yang tak memiliki kebanggaan sama sekali?" Sementara para raksasa terus berusaha menyelamatkan anak-anak dengan beberapa ibu mereka yang akan segera turun tangan. Sementara itu, Saint Somers bertanya kepada Imu, "Berapa lama pembantaian ini akan berlangsung, Yang Mulia?" Dan Imu mengatakan, mereka akan terus maju hingga semangat dan harapan negara Elbaf hancur. Dan Imu menambahkan bahwa jika Harald tidak mengacau di masa lalu, Imu pasti sudah menaklukkan negara Elbaf dan menjadikan Elbaf di bawah kuasanya sejak lama. Sementara itu, beberapa menit sebelumnya di dunia bawah, Chopper mengutuk dirinya sendiri karena nekat melompat ke bawah mengejar Gaban tanpa sebuah rencana. Tetapi dia berhasil mendahului Gaban dan menggunakan guard point untuk menyelamatkan Gaban dari kejatuhan.
Di tempat lain di dunia bawah, Loki memberitahu Hairudin untuk berlutut kepadanya jika ingin mengetahui jawaban tentang kronologi kematian ayah mereka yaitu Harald, tetapi Hairudin menolaknya. Luffy kemudian merasakan bahwa Chopper telah mendarat di suatu tempat. Tetapi Luffy tidak tahu bagaimana dia bisa mengerti kalau itu adalah Chopper. Nampaknya Luffy tidak sadar jika ia telah mengupgrade kekuatan Kenbun Haki-nya. Loki juga merasakan kalau ada yang jatuh di depan bukit. Lalu kelompok Luffy memutuskan untuk keluar dan menemukan Chopper. Sementara Gerd dan Goldberg tetap tinggal untuk mengawasi Loki. Loki mencoba meyakinkan Gerd dan Goldberg untuk membuka rantainya dengan menawarkan perhiasan atau adakah orang yang ingin mereka bunuh. Tetapi mereka berdua secara tegas menolak tawaran Loki dan tidak akan melepaskan belenggunya. Tepat saat itu, Mosa menghubungi Loki. Mosa memberitahu Loki bahwa dia tidak akan dapat menghubungi Loki dengan Denden Mushi lagi. Mosa mengatakan kepada Loki bahwa percakapannya dengan Loki selalu membantunya untuk menghilangkan traumanya tentang insiden di masa lalu. Lalu Mosa mengucapkan terima kasih kepada Loki. Kata-kata Mosa membuat Loki berpikir bahwa Mosa sekarang dalam bahaya. Tetapi Mosa menyangkalnya dan segera menutup telepon itu. Hal itu membuat Loki khawatir. Lalu Gerd yang mendengar semuanya mengatakan kepada Loki bahwa dia senang Loki menemukan teman yang bisa menemaninya saat terjebak di dunia bawah. Tetapi Loki mengatakan kepada Gerd untuk tidak mengatakan sepatah kata apapun tentang hal itu kepada orang lain. Sementara itu, kelompok Hairudin dan Luffy kembali dan mereka langsung memberitahu Gerd untuk menyiapkan perlengkapan medisnya karena Yasan atau Scooper Gaban terluka. Luffy memberitahu Gaban bahwa dia beruntung karena Chopper adalah orang yang menyelamatkannya. Luffy akhirnya diberitahu identitas asli Scooper Gaban sebagai anggota bajak laut Roger, dan hal itu membuat Luffy tercengang. Para raksasa juga memberitahu kru topi jerami bahwa Gaban dan Rayleigh dianggap sebagai sayap Raja Bajak Laut Goldie Roger, dan Gaban adalah yang terkuat ketiga di antara mereka. Zoro mulai memahami bagaimana Gaban begitu kuat ketika mereka melawannya sebelumnya, dan Luffy mengetahui bahwa Gaban memang mengenal sosok Shanks. Gaban akhirnya bangun dan mengatakan kalau dia menganggap dirinya sebagai yang terkuat kedua. Seakan-akan ia tidak mau dianggap sebagai orang nomor 3 atau di bawah Rayleigh. Mirip seperti perilaku Sanji kepada Zoro. Para raksasa bersyukur Gaban telah siuman dan mereka tak menyangka jika orang sekuat Gaban mengalami luka separah ini. Selanjutnya Chopper memberitahu semua orang tentang apa yang terjadi di dunia matahari. Chopper mengatakan ada musuh yang menyandera anak-anak. Jumlah musuh cuma sedikit, namun mereka membuat semua orang tak berdaya. Kelompok itu kemudian merasakan ledakan haki Im Sama yang sangat dahsyat. Hal itu membuat Gaban khawatir dan nampaknya mengisyaratkan kalau Gaban mengenali haki itu. Apakah Roger pernah melawan Im Sama? Dan Hairudin memerintahkan krunya untuk kembali ke lift dan segera menuju ke dunia matahari. Sementara Luffy bersiap untuk bergabung bersama mereka dalam memulai serangan balik. Di sisi lain Loki tertawa atas haki dahsyat yang baru saja dia rasakan. Dan kejadian itu membuat Loki berpikir bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk membebaskannya, karena mereka pasti butuh kekuatan Loki. Dan chapter pun berakhir. Nah, gimana menurut kalian tentang chapter ini? Luffy akhirnya akan segera hadir dalam medan pertempuran. Dia akan segera bertemu Imu.
sang iblis bertemu dengan Dewa Matahari, lalu Loki akan segera mengamuk. Nantikan kelanjutannya di channel ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Mimin lebih semangat ngontennya. Akhir kata, Mimin pamit undur diri. Adios.